قد نزل عليكم يوم العيد يوم الكرامة والمزيد ضيافة من الله الكريم فعظموا حق التعظيم إن هذا يوم عظيم يوم الدعوة والإجابة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين رب اختم لنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله فيا أحباء الله وأحباء رسول الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepat setelah 9 hari kita berjuang di permulaan awal bulan Dzulhijjah untuk meraih cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab Kitabul Aidaini nomor hadis 969. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama 1 tahun di mana amal soleh dikerjakan pada hari itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah, bahkan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari itu adalah permulaan awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad fisabilillah ya Rasul tidak mampu menandingi itu? Rasulullah menjawab, bahkan jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan-keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali
seorang pejuang yang memperjuangkan jiwa dan hartanya sampai ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah puncak daripada 10 hari perjuangan kita. Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, hari ini disebut dengan Idul Adha, disebut pula Idul Kurban. Id dalam bahasa Arab bermakna kembali, kembali ke asal mula. Tempatnya disebut ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang memfardukanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dan viralkan kepada umatmu bahwa yang memfardukanmu dengan segala ketentuan berkehidupan di dalam Al-Qur'an benar-benar akan mewafatkanmu dan mengembalikanmu ke tempat kembali. Tempat kembali disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak akan mengingkari janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Adha ini adalah sebagai renungan bahwa suatu saat kita akan kembali kepada perputaran waktu yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu dan keadaan. Tetapi apakah setiap hamba yang kembali akan memperoleh situasi pengembalian yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang wafat dan kembali kepada Allah sudah membawa bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang meninggal dan kembali kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang kembali dan wafat berpulang kepada Allah sudah pasti mendapatkan sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah setiap hamba yang berpulang dan kembali kepada Allah akan meninggal dengan husnul khatimah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sesungguhnya sebelum mempersiapkan manusia itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dulu menginginkan agar setiap hambanya memiliki kedekatan dengannya. Allah sesungguhnya telah menginginkan setiap hamba yang kembali kepadanya telah memperoleh rahmatnya. Allah telah menginginkan setiap hamba yang berpulang kepadanya mendapatkan ampunannya. Dekat, kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan kurban, berasal dari kata kerja koruba yang bermakna yang dekat. Kurban adalah bentuk superlatif dari kata koruba yang berarti semakin mendekat. Maka momentum Idul Adha atau Idul Kurban ini adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan yang ditampilkan oleh Allah kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak saat kita nanti Id, saat kita kembali kepada Allah, kita sudah membangun kedekatan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk memperoleh sifat kurban yang berkualitas itu,
maka sesungguhnya Allah telah memberikan kesempatan setiap hambanya melalui 3 jalan yang berbeda namun serupa esensinya. Pertama, Allah berusaha mendekatkan hambanya dengan cara memanggil langsung hambanya untuk dapat pergi ke tanah haram menunaikan ibadah yang disebut dengan haji itu. Haji tertumpu pada Arafah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Puncak daripada ibadah haji adalah momentum Arafah. Di Arafah, jamaah haji tidak datang kemudian duduk berdiam diri saja, tapi di situ ada ibadah yang namanya dengan wukuf, berkontemplasi, berusaha untuk merenung, mengenali diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini saya jauh dari Allah? Kenapa setiap saya dipanggil sholat harus menunggu iqamah? Kenapa saya masih jarang menunaikan sholat sunnah? Kenapa saya masih belum bisa bersedekah? Kenapa saya masih belum bisa membaca Al-Quran? Semuanya ia renungkan di Arafah. Dia berkontemplasi, merenungkan diri atas segala kekurangan dan kesalahan, memohon mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah, jamaah haji melakukan banyak zikir, melakukan banyak permohonan ampun kepada Allah agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Memasuki tanggal 10, setelah ia merenung, setelah ia mulai menyadari tentang kesalahannya, setelah ia menyadari tentang kekurangannya, maka ia melakukan perjalanan ke Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ketika dia selesai melakukan wukuf, maka dia pergi ke Arafah. Dia berzikir kepada Allah, merenungi segala kekurangan dan kesalahannya. Dia menyadari bahwa dalam dirinya ada sebab-sebab yang membuat ia jauh dari Allah, yang dikenal dengan Aqabah. Maka setelah itu dia lari menuju ke Jamarat. Dia pergi menuju ke Jamarat. Dia lempari itu sebab-sebab yang membuatnya dia jauh dari Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Maka lepaslah sebab-sebab yang menyebabkan ia jauh dari Allah. Setelah itu kemudian dia berjanji kepada Allah sambil menghadap kiblat, sambil mengucapkan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguh hari ini aku hadapkan wajahku, aku hadapkan mukaku kepada Engkau Allah, Tuhan penguasa langit dan bumi. Hari ini aku pasrahkan seluruh ibadahku, seluruh solatku, bahkan hidupku dan matiku, kuserahkan kepadamu. Ia berjanji, bahkan seandainya Engkau wafatkan aku di sini, maka aku tidak akan pernah menyekutukanmu. Ia berjanji di situ. Setelah berjanji, kemudian mulailah hal-hal terlepas segala keburukan dalam dirinya berubah menjadi kebaikan. Saat ia kembali ke negeri asalnya, saat ia pulang ke negeri asalnya, hilanglah segala kejelekan keburukan yang ada dalam dirinya dan berubah menjadi kebaikan. Kebaikan yang lahir dari keburukan disebut dengan birrun, melekat pada dirinya disebut dengan mabrurun. Maka sabda Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji yang dapat merubah dirinya dari perilaku buruk menjadi baik, lalu ia beristiqomah sampai
ajal menjemputnya, maka Allah tidak memberikan balasan kecuali yang setimpal, yaitu surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga seluruh jamaah haji, siapapun yang menunaikan ibadah haji, baik yang sudah maupun yang sedang menunaikan ibadah haji, dijadikan sebagai haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah menyadari, Allah memahami, Allah mengerti bahwa tidak semua hambanya diberi kesempatan atau mampu untuk pergi ke tanah haram menunaikan ibadah haji. Maka Allah memberikan jalan yang kedua, berbeda jalannya, tapi serupa esensinya. Bahkan ibadah ini diserupakan dengan nama atau ujung daripada ibadah tersebut. Bahkan hal itu disamakan. Kalau di sana di Makkah, jamaah haji memakaikan ihram, lembaran seperti kain kafan. Lalu dikuatkan, engkau sekarang seorang muhrim, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, tidak boleh engkau potong rambut, tidak boleh engkau potong kuku, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni segala yang ada dari ujung rambut sampai ujung kuku sebelum rambut itu dicukur atau sebelum kuku itu dipotong. Maka bukankah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza uhilla hilalu dzilhijjah wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Barang siapa yang sudah menjumpai bulan Dzulhijjah lalu dia berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia tidak mencukur rambutnya serta tidak pula memotong kukunya. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari ujung rambut sampai kukunya sebelum rambut itu lepas dari kepala atau sebelum rambut itu lepas dari tempatnya dan sebelum kuku-kuku itu lepas dari jemari-jemarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Namun esensi daripada menyembelih kurban itu bukan hanya sekedar ritualitas, tapi esensi daripada menyembelih kurban adalah bagaimana proses kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berkurban hanya untuk pamer, kita berkurban hanya untuk senang-senang, maka sesungguhnya binatang atau hewan yang kita kurbankan itu tidak sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, juga bukan darahnya, tapi bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada korelasi, yang berhaji dia bertakwa, maka yang berkorban juga bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat hewan itu disembelih, bukankah yang di Makkah setelah ia melakukan wukuf di Arafah, lalu ia pergi ke Muzdalifah, lalu kemudian ia melempar jumrah sambil mengucapkan bismillah Allahu Akbar, bukankah yang di sini juga yang menyembelih kurban mengucapkan kalimat yang sama, bismillahi Allahu Akbar? Bukankah setelah yang melakukan lempar jamarah dia berdoa menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan inni wajjahtu? Bukankah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jubair bin Abdullah juga mengatakan, hendaklah orang yang berkurban setelah hewannya disembelih ia menghadap kiblat lalu mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa sampai akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat menyembelih kurban hendaknya kita membayangkan sebagaimana para jamaah haji melempar jumrah, bagaimana ia menghilangkan sebab-sebab yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah. Maka saat mengalirnya darah kita membayangkan bahwa kita telah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kesombongan, kerakusan, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Kalau binatang hanya makan, kalau sapi hanya makan rumput, kambing hanya makan rumput,
Tapi manusia lebih kejam dari itu. Manusia makan sembako, manusia makan aspal, manusia makan pertalit, manusia makan pertamak, manusia makan proposal, manusia makan batu, manusia makan emas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berkurban adalah cara yang kedua yang disediakan oleh Allah untuk proses mendekatkan diri kepadanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang terakhir, karena sebagian lagi dari hamba Allah ini tidak diberi kemampuan untuk pergi ke tanah haram melakukan ibadah haji, juga tidak mampu untuk menyembelih kurban, maka Allah memberikan jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah anni akhtasibu indallah ayyukaffiras sanatal madhiyah wal baqiyah. Jika tidak mampu pergi haji, jika tidak mampu untuk berkurban, kata Rasulullah, maka hendaklah engkau berpuasa Arafah. Engkau berpuasa Arafah bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa Arafah itu dilaksanakan bersamaan dengan para jamaah haji yang wukuf di Arafah. Bagaimana ketika mereka berkontemplasi, merenungkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka bagi yang berpuasa Arafah juga harus melakukan hal yang sama. Bayangkan bahwa kita sedang wukuf di Arafah, sedang berkontemplasi, sedang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu melakukan itu, dia mampu bertaubat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dosanya akan dihapuskan 2 tahun, yaitu 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, suatu saat kita pasti akan wafat. Kita pasti akan berpulang kepada Allah. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kurban, kita perlu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita tidak mampu menunaikan ibadah haji, marilah mulai sekarang kita tanamkan kerinduan ke Baitullah, agar Allah memudahkan kita untuk berangkat pergi haji ke Baitullah. Kalau toh kita tidak mampu untuk berkurban, tanamkan niat, rencanakan semoga tahun depan kita bisa berkurban. Kalau tahun ini kita tidak bisa melakukan puasa Arafah, mari kita kuatkan tekad agar tahun depan kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Demikian khutbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarana badafi bi nafsi
wa sanna bi malaikatil qudsi wa lam yazal qaila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala maridan illa syafaita wala hamman illa farrajta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal buhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arzaq. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.